Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen Farida selaku mata kuliah sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian paradigma. Pengertian paradigma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diantaranya 1. Paradigma adalah daftar semua bentukan dari sebuah kata yang memperlihatkan konjungsi atau penggabungan inti dan deklinasi perbedaan kategori dari kata tersebut. 2. Paradigma adalah model dari teori ilmu pengetahuan. 3. Paradigma adalah kerangka berpikir. Robert Francis mengartikan paradigma yaitu suatu pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tertentu yang menjadi pokok persoalan yang seharusnya dipelajari. Selanjutnya, apa yang dipaparkan oleh Francis mengenai paradigma ini disintesiskan oleh George Richter secara lebih terperinci dan lebih jelas. Dari penjelasan di atas, paradigma dapat dipahami suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum yang merupakan suatu sumber nilai. Konsekuensinya, hal itu merupakan suatu sumber hukum-hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu tersendiri. Istilah ilmiah tersebut kemudian berkembang dalam berbagai bidang kehidupan manusia serta ilmu pengetahuan lain, misalnya politik, hukum, ekonomi, dan budaya, serta bidang-bidang lainnya. Dalam masalah yang populer ini, istilah paradigma berkembang menjadi suatu terminologi yang mengandung konotasi pengertian sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber, asas, arah, dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan, serta proses dalam suatu bidang tertentu. Istilah paradigma dikemukakan pertama kali oleh Thomas Hobbes dalam bukunya yang berjudul The Circle of Scientific Revolution yang diterbitkan pada tahun 1965. Penulisan buku ini dimaksudkan sebagai tantangan terhadap asumsi umum. Pada awalnya, menurut Hobbes, ilmu pengetahuan didominasi oleh suatu paradigma yang menguasai jagat pengetahuan dalam kurun waktu yang lama, kemudian sampai pada tahap normal science di mana para ilmuwan bekerja dan mengembangkan paradigma yang dominan tersebut. Namun demikian, dalam proses pengembangan tersebut ternyata tidak dapat dilepaskan dari pertentangan dan penyimpangan anomalies karena ketidakmampuan paradigma pertama menjawab paradigma persoalan yang berkembang. Akibatnya terjadi krisis di kalangan para ilmuwan yang mulai menyaksikan validitas paradigma dominan tersebut. Jika krisis berlanjut, maka tentu akan mengemuka revolusi yang menyebabkan hadirnya jenis paradigma yang baru yang diyakini mampu menjawab persoalan-persoalan yang belum terpecahkan selama ini.